Halo teman-teman. Nah, ini saya sedang mengecek anggrek-anggrek saya, ada yang penanamannya salah. Yang ini ya, anggrek yang saya gantung di papan pakis, lalu daunnya rontok. Ya, nah ini saya perhatikan kayak rupanya terkena jamur ini. Nah, karena kemarin sebelumnya nanamnya ini saya salah, ini saya tutup nih, saya tutup. Jadi pangkal akar ini tertutup seperti ini ya. Nah, jadi menurut pengalaman teori dari para senior, itu kan anggrek tidak boleh terkubur semua. Nah, maksudnya sih menurut saya berarti pangkalnya nih ya, kan akar tumbuh pertama itu dari pangkal. Di pangkal ini. Jadi tumbuh akar tuh bukan di tengah-tengah atau dari bawah tapi dari pangkal. Karenanya dari pangkal itu kira-kira kurang lebih minimum 8 cm itu tidak boleh tertutup. Nah, lebih dari 8 cm nggak apa-apa, tapi minimum 8 cm terbuka supaya akar yang di pangkal ini tidak mudah terserang jamur. Nah, ini saya buka sehingga nanti supaya tumbuh akar baru dan tunas baru. Nah, ini contoh yang benar. Dari pangkal akar ke bawah kira-kira minimum 8 cm terbuka. Sehingga tidak mudah terkena jamur. Beda kan dengan yang tadi. Ini beda karena apa? Karena tidak tertutup semua yang pangkalnya. Beda main tadi tuh saya nanamnya pangkalnya tuh tertutup. Nah, ini pangkal namanya, pangkal akar. Itu tidak boleh tertutup 8 cm. Nah, ini kan masih terbuka nih, kira-kira adalah 7 ya, 7 cm mungkin ya. Nah, 8 cm sih minimum. Nah, ini di sini terbuka. Jadi anggreknya tidak mudah terkena jamur dan daun-daunnya bisa berkembang. Batangnya juga berkembang. Nah, ini contoh anggrek saya Oncidium. Saya beli bibit Oncidium ya. Bibitnya sebenarnya kurang bagus. Jadi antara kiri dan kanan ya kelihatan. Yang kiri perkembangannya sangat lambat sekali ya. Tidak ada tunas. Ini karena waktu itu udah bibitnya kurang bagus, agak terkubur sama saya. Jadi kan harusnya dari pangkal ke bawah itu minimum 8. Boleh lebih bagus. Nah, ini terlalu terkubur. Jadi tunasnya terhambat, tidak tumbuh-tumbuh. Beda yang sebelah kanan, ini bibitnya sebenarnya agak bagus ya. Jadi waktu itu masih tumbuh tunasnya. Nah, di sini ditambah lagi tidak boleh tertutup ini. Yang di pangkal nih 8 cm lah setidak-tidaknya, nih harus ada udara ya biar nggak terkena jamur. Ini saya berharap ini masih nanti bisa berkembang. Anggrek yang tunasnya sebelah kanan bisa berkembang. Yang kiri ini saya buka, saya naik ke atas. Mudah-mudahan nanti tunasnya bisa tumbuh seperti yang kanan ya. Dari pangkal ke bawah saya buka nih sudah nih ya kan, saya buka-buka semua kan supaya ada udara dan cahaya jadi tidak terkena jamur. Mudah-mudahan ini nanti yang sebelah kiri masih tumbuh. Ini ya pangkalnya nih. Ini terbuka nih. Kurang lebih minimum 8 cm ya teman-teman. Lebih bagus terbukanya. Nah, ini di sini ya pangkalnya nanti tempat tumbuh tunas dan akar. 8 cm terbuka minimum. Nah, ini anggrek saya yang ditanam di dalam pot. Nah, ini saya sudah angkat ke atas ya ini. Karena dari pangkal ke bawah 8 cm minimum harus tidak boleh terkubur. Nih, jadi anggreknya ini saya lihat ini lebih sehat jadinya. Jadi batang-batangnya bagus, daun-daunnya juga tumbuh bagus, tunasnya juga bisa bermunculan. Ini juga yang di pot ini semua tanaman menanam anggrek itu seperti itu teorinya. Nih dari pangkal ke bawah. Nah, ini tidak terlalu ini ya menjulang, tapi ini aman karena dia pangkalnya tuh menonjol ke atas, tidak terpendam. Ini juga aman karena pangkalnya tidak terpendam. Jadi pangkal jangan terpendam. Intinya gitu. Apalagi agak menjulang ya, 8 cm itu lebih bagus minimum. Semakin terbuka semakin bagus. Nah, ini yang di dalam pot ini, dalamnya kan tertutup nih, di dalam terkubur nggak masalah. Yang penting di atasnya itu 8 cm terbuka minimum. Jadi tidak mudah terserang jamur, anggreknya bisa sehat. Seperti ini ya teman-teman, saya mengecek dan memperbaiki tanaman menanam anggrek saya. Nah teman-teman, saya akan membuat MOL TAPE. MOL singkatan dari mikroorganisme lokal. MOL ini terdiri dari bakteri-bakteri kecil yang baik
yang tidak dapat dilihat oleh mata, tapi harus melalui mikroskop. Bakteri-bakteri ini memang sudah ada dari alam atau ciptaan Tuhan dan bermanfaat atau sangat membantu manusia. Mol atau mikroorganisme atau bakteri-bakteri baik ini akan mengurai bahan-bahan organik sehingga menjadi nutrisi-nutrisi yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Karena tanpa mikroorganisme ini, tanaman-tanaman akan menjadi kurus dan tidak sehat. Jadi, betapa pentingnya peranan mikroorganisme ini bagi manusia. Salah satu kumpulan mikroorganisme ini adalah EM4. EM4 akan melakukan perombakan bahan-bahan organik sehingga menjadi nutrisi-nutrisi yang tersedia bagi tanaman. EM4 bisa digantikan salah satunya dengan membuat moltape. Jadi, moltape sama fungsinya dengan EM4. Perbedaan moltape dan EM4, moltape bisa digunakan paling lama 1 bulan. EM4 bisa digunakan paling lama 2 tahun. Atau masa kadaluarsa EM4 ini 2 tahun. Moltape harganya lebih murah, tapi masa kadaluarsa hanya 1 bulan. Jadi, sebelum membuat moltape harus sudah merencanakan pupuk apa yang akan dibuat. Cara membuat moltape. Bahan-bahan untuk membuat moltape adalah tape singkong, air cucian beras, bisa ditambah dengan air kelapa kalau ada air kelapa, gula merah yang kita cairkan dengan air sedikit saja, jangan terlalu encer. Lalu gula merah juga bisa dicampur dengan gula pasir. Perbandingan untuk membuat moltape adalah 1:5 berbanding 15. Jadi misal kita menggunakan air 1 liter, maka gula merah yang digunakan 66 gram, dicairkan dengan air sedikit saja. Lalu tape singkong yang digunakan 330 gram. Semua bahan dicampur ke dalam air cucian beras, dimasukkan, kita aduk supaya tercampur merata. Nah, moltape ini fungsinya sama dengan EM4 ya teman-teman. Nah, ini bisa menggantikan EM4. Kita aduk, kita campur menjadi satu supaya merata. Nah, setelah tercampur menjadi satu, kita masukkan ke botol bekas air mineral. Nah, ini sudah kita masukkan ke botol bekas air mineral. Jangan diisi penuh, sisakan sedikit untuk rongga udara supaya gasnya bisa keluar ya. Setiap hari kita buka tutupnya, kita kendorkan saja, jangan dibuka sampai terbuka ya. Hanya dikendorkan saja setiap hari selama 2 minggu supaya tidak meledak. Dan setelah 2 minggu sudah siap dipakai untuk memfermentasi bahan-bahan organik.